Shalom, selamat malam Pendeta Alan. Selamat malam Pendeta. Selamat malam. Shalom, apa kabar Pendeta? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Baik, Pendeta, saat ini kami akan membacakan beberapa pokok permintaan doa. Nanti setelah saya membacakan, mungkin Pendeta Alan boleh memberikan ayat penguatan dari setiap pokok permohonan yang saya sampaikan. Baik. Baik. Di sini kita akan memasuki, saya akan bacakan yang pertama dari Ibu Rachel dari Bogor. Mohon dibantu didoakan rumah tangga saya dan kiranya Tuhan memberikan saya pekerjaan untuk bisa membiayai anak-anak saya. Kemudian ada Selin dari Maureke, tolong doakan saya yang sementara bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu ada Ibu Yohana dari Kupang, teman seiman mohon dukungan doa, saya terkena alergi, tolong agar doakan supaya saya bisa sembuh. Kemudian selanjutnya ada Bapak Muhammad Rifki, tolong doakan pergumulan saya dan rencana saya ambil filsafat di Unai, supaya Tuhan berkehendak dan tolong doakan saudara-saudara saya agar lebih dekat untuk mengenal dengan Tuhan. Dan yang terakhir ada Bapak Louis, mohon doanya untuk keluarga kami dan juga doakan anak-anak kami yang perlu dana untuk sekolah mereka. Baik Pendeta Alan, pada saat ini mungkin bisa memberikan ayat penguatannya. Kami persilahkan. Baik. Saudara pendengar Top Channel dimanapun Anda berada, Alkitab memberikan jaminan kepada kita untuk kehidupan kita kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 2, ketika permasalahan di pesta di Kana itu terjadi, Yesus hadir dalam peristiwa itu. Ada tantangan yang dihadapi oleh tuan pesta karena kehabisan anggur. Dalam menghadapi tantangan rumah tangga juga dewasa ini, pelajaran dari kisah ini mengajarkan kepada kita, mari kita mengundang Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kita. Seperti Yesus hadir dalam peristiwa pesta di Kana, dia merubah air menjadi anggur. Demikian dalam kehidupan rumah tangga daripada masing-masing pendengar di mana saja berada, untuk memanggil Tuhan sehingga dia dapat memberikan jalan keluar untuk semua pergumulan rumah tangga. Tuhan juga menjanjikan bagi kita, dia katakan dalam Matius 7 ayat 7, minta maka akan diberikan kepadamu, cari maka kamu akan mendapat. Kita minta kepada dia. Mazmur pasal 24 mengatakan bahwa dunia ini adalah milik Tuhan. Kita datang kepada pemilik dunia ini, dia akan memberikan kepada kita hal yang kita butuhkan. Dan ketika kita mengalami pergumulan untuk kesehatan kita, Tuhan menjanjikan bagi kita, kalau kita baca cerita tentang kisah dalam Injil Matius pasal 9 ayat 22, perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Ketika dia melihat Yesus melewati tempat di mana dia berada, dia berinisiatif untuk datang menjamah jubah daripada Yesus dan dia mendapatkan kesembuhan. Kuasa yang sama masih menjadi bagian dari kehidupan kita dewasa ini. Kita juga punya rencana, ada banyak rencana dalam kehidupan kita. Seperti saudara kita yang tadi sampaikan mau mengambil jurusan filsafat. Serahkan, Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah maka ia akan bertindak.
Kita terbatas untuk melihat masa depan, tapi kita punya Allah yang hidup, yang tidak terbatas. Kita serahkan rencana kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kehidupan kita. Keluarga kita, anak-anak kita, Mazmur 127 katakan itu adalah harta pusaka yang Allah titip dalam hidup kita. Mari kita bawa anak-anak kita, itu titipan Tuhan bagi kita. Dia yang mempercayakan harta itu kepada kita. Ketika kita bawa pergumulan kita, dia akan menolong kita untuk semua pergumulan dalam rumah tangga terhadap anak-anak kita, keluarga kita, dalam hari-hari hidup, sementara kita hidup di atas dunia ini. Baik, terima kasih Pendeta Alan. Saya akan melanjutkan kembali membacakan pokok doanya lagi. Di sini ada Bapak Degan Jesinton Siregar, minta doanya untuk saya yang sedang membuka usaha kecil, biar dibukakan rezeki agar bisa laris. Kemudian ada Ibu Retna Bambari, tolong doakan keadaan ibu saya dalam persiapan akan dicuci darah oleh karena penyakit gagal ginjal. Kemudian ada Bapak Permanas Bisilin, mohon dukungan doanya untuk selalu mendoakan kami. Kemudian ada Ibu Asli Hareva dari Nias, mohon doakan saya sedang sakit demam. Lalu berikutnya ada Bapak Bidu Jabes dari Kalteng, tolong doakan saya rencana kehidupan dia ke depannya agar Tuhan selalu memberikan berkat. Dan yang terakhir ada Ibu Kristina Holo dari NTT, mohon dukungan doanya agar usaha saya, kios sembako, dan usaha pisang goreng yang saya buat ini dapat berjalan dengan lancar. Pendeta Alan mungkin bisa kembali memberikan 1-2 ayat penguatannya. Minta maaf, jaringan saya di Nabire cukup bermasalah karena Nabire punya jaringan. Itu sebabnya poin yang pertama saya tidak dengarkan, bisa diulang. Baik, di sini ada sedang membuka usaha kecil pendeta, dan juga ada yang sedang persiapan cuci darah, gagal ginjal. Kemudian didoakan juga yang sedang demam, dan rencana keponakan dari Ibu Bidu dari Jabes supaya selalu diberkati oleh Tuhan. Baik, para pendengar Hope Channel dimanapun Anda berada, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menciptakan kita. Kejadian pasal 1 ayat 1 dia katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Teks ayat ini ketika kita bicara atau baca, ayat ini mengatakan kepada kita bahwa kita manusia terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Dia adalah pencipta kita. Dia adalah Allah yang berfirman, maka semua itu jadi. Kalau kita terbatas, Allah yang kita sembah tidak terbatas. Mungkin ada sakit yang kita sementara derita saat ini, yang tadi sudah disampaikan bagi kita, bahwa pergumulan kita kepada Tuhan dan Dia akan selesaikan. Matius 9 ayat 22 mengatakan, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Ini janji Tuhan bagi kita. Nabi Yeremia juga mengatakan dalam Yeremia pasal 33 ayatnya yang ke-6, dia katakan di sana, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini janji Tuhan kepada orang-orang yang ada di buangan, bahwa Allah akan menjaga mereka, Allah akan memberikan kesehatan bagi mereka dalam kehidupan mereka. Usaha kita, bagi saudara yang ingin punya usaha, Yakobus pasal 4 mengatakan, hidup kita ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya engkau harus berkata jika Tuhan menghendakinya. Kita terbatas, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, seperti yang tadi saya katakan dalam Kejadian pasal 1, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi saudara.
Di sini ada nama Bapak Albertus Mamba, mohon didoakan untuk Bapak Tadeus Tinus yang sedang sakit tifus dan HB rendah dan infeksi saluran kencing. Kiranya Tuhan tangan kasih menjamah serta menyembuhkan. Lalu doakan saya juga yang sedang merasakan sakit, pusing bagian kepala. Kemudian ada Bapak Emmanuel, tolong doakan istriku Sri Sumarni yang sedang sakit kanker karena menjalani kemoterapi Zometa. Lalu ada Ibu Aldrin Ruhani dari Sabah, mohon sokongan doa kiranya Tuhan beserta saya di rumah melalui online dan terus memberikan jalan penyembuhan, bukan saja dari segi keimanan, tetapi kiranya Tuhan terus memberikan penyembuhan dalam segi fisikal juga. Saya rindu untuk berbakti di gereja bersama dengan anak-anak. Kemudian ada Saudari Rejuela dari Sabah. Mohon doakan saya di Sabah, Malaysia, supaya sahabat saya mengampuni saya untuk dia bertumbuh dalam hikmat dan kebijaksanaan melalui kehendak dan penurutannya kepada Tuhan. Kemudian ada satu lagi dari Bapak Yakub di Sumatera Selatan. Mohon doanya, gereja kita sedang merenovasi gedung dan sudah dalam tahap penyelesaian GMAHK Jemaat Mesuji Jaya Oki, Sumatera Selatan. Mungkin Pendeta Alan dapat memberikan kembali 1-2 ayat penguatannya, dipersilahkan. Baik, Pendeta mungkin boleh unmute terlebih dahulu, maaf karena suaranya masih belum terdengar jelas di studio. Oke, Baik. saudara pendengar Hope Channel dimanapun Anda berada, kita mendengar dari firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pergumulan kita serahkan kepada Tuhan, dia yang akan menolong, karena dia juga adalah pemelihara, dia pencipta kita. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pergumulan kesakitan kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong. Baik, di ada Winnie Grace Pakasi. Oh baik, Pendeta Alan. Shalom Pendeta Alan. Baik, Pendeta, apakah suara kami terdengar jelas? Oke, sorry, saya ada kendala jaringan, minta maaf, saya tadi terkeluar. Ya, baik. Saya akan kembali membacakan permohonan doa Pendeta, nanti Pendeta bisa memberikan 1-2 ayat untuk penguatannya ya. Untuk sesi yang pertama, di sini ada Winnie Grace Pakasi. Tolong doakan agar saya bisa sembuh total dan tolong doakan teman saya Anneke Liando supaya sembuh. Kemudian ada Immanuel Adrian. Selamat malam untuk kita semua, tolong doakan KKR yang akan dibuat di jemaat kami. Kemudian ada Nova, mohon doakan mama saya Ibu S. Yanipar yang sedang berulang tahun ke-68 tahun, semoga segera pulih dari sakit yang diderita dan semoga panjang umur dan bahagia. Kemudian ada Ormita Siregar, saat ini saya sedang dalam permasalahan dan tolong doakan juga anak saya Kevin, habis kontrak kerja di awal Juli, semoga diberikan jalan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Dan yang terakhir ada Ibu Selin dari Merauke, mohon doakan tante saya, Ibu Lis dari Suangburarau, sementara dalam proses pemulihan setelah cuci darah. Mungkin Pendeta Alan bisa memberikan kembali ayat penguatannya, dipersilahkan. Baik, saudara pendengar Hope Channel, saya baca dari
website ndcministry.org. Di sana menyebutkan bahwa ada 3.573 janji dalam Alkitab. Nehemia mengatakan demikian. Nehemia 1 ayat 5, kataku ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telinga dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu ini, dengan mengaku segala dosa yang kami telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Jadi Tuhan berjanji untuk semua janji. Tadi dikatakan ada 3.500 sekian janji Tuhan dalam Alkitab. Nabi Yesaya mengatakan bahwa Tuhan itu berpegang pada perjanjiannya. Dia berpegang pada apa yang dia janji. Dan dia tidak akan ingkar janji untuk apa yang dia sudah janjikan kepada kita dalam kehidupan kita. Seperti Rasul Petrus mengatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya bagi kehidupan kita. Biarlah kita tetap percaya kepada dia untuk semua pergumulan dan serahkan itu kepada dia yang akan menolong saudara dan saya. Baik, terima kasih Pendeta Alan atas ayat penguatan yang telah disampaikan untuk mendoakan semua permohonan doa, kesaksian, ucapan syukur yang telah kita bacakan. Jika permohonan doa yang telah Anda kirimkan melalui Hope Channel Indonesia belum sempat kami bacakan, jangan khawatir, karena sahabat doa Hope Channel Indonesia akan tetap mendoakan dan akan tetap masuk ke dalam pokok doa Hope Channel Indonesia. Baik, untuk saat ini kami persilakan Pendeta Alan untuk memimpin kita dalam doa. Mari umat Tuhan kita berdoa. Mengaruniakan kepada kami kehidupan, Allah yang mengaruniakan kepada kami kekuatan, Allah yang memberikan kepada kami makanan, dan Allah yang melindungi kami hingga pada hari ini. Bersama-sama dengan tim Hope Channel Indonesia, kami datang di dalam doa pada malam ini ya Tuhan. Sebelum kami menyampaikan semua permohonan doa yang telah disampaikan lewat pemimpin acara di malam ini, ya Tuhan, ampuni kami dari salah dosa. Dengan demikian, itu tidak menghalangi berkat yang akan kami terima dari hadirat-Mu. Dengan demikian, semua pergumulan kami, Tuhan dengar dan Tuhan jawab seturut dengan kasih dan rahmat-Mu. Ya Tuhan, malam ini ada banyak pergumulan doa yang disampaikan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu pergumulan saudara kami. Mereka telah menyampaikan lewat pemimpin acara di malam ini. Tuhan, kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menebus kami. Biarlah menolong kami dalam pergumulan hidup yang sudah kami bawakan dalam usulan-usulan doa pada malam ini. Ada yang mengalami sakit, ada yang sementara mencari jodoh, ada yang khawatir. Biarlah Tuhan menolong mereka. Ada yang sementara bekerja dengan pekerjaan mereka, mencari pekerjaan. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Yang bergumul dengan sakit, Tuhan berikan kepada mereka kesembuhan. Yang sementara berupaya dengan usaha mereka, Tuhan berikan keberhasilan. Ada yang sementara melakukan kebaktian kebangunan rohani, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Ada yang rindu untuk Tuhan menolong, memberkati donatur yang telah menolong mereka dalam pergumulan mereka. Ada yang ingin untuk mendedikasikan hidup mereka bagi Tuhan
dalam pendidikan bersekolah sebagai seorang pendeta. Ya Tuhan, seperti hamba-Mu menyampaikan kepada kami bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Biarlah Tuhan akan menjawab semua pergumulan saudara kami Hope Channel di mana saja berada, menolong mereka. Tuhan hadir mengangkat beban mereka. Tangan kanan-Mu yang penuh kuasa dan berkat kiranya memberkati semua pergumulan mereka dan memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih karena Tuhan mau dengar doa kami. Terima kasih karena Tuhan mau menolong kami. Karena kami percaya dan menunggu semua janji berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami, penebus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Alan Sasarari yang telah memimpin sesi doa kita pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati pendeta bersama keluarga dalam tugas dan pelayanannya. Baik, pekabaran firman Tuhan pada malam ini kita akan dengarkan dari Pendeta Fortin Yuliarto Sagala. Beliau adalah Direktur Penata Layanan dan Adventist Mission daerah Kalimantan Kawasan Timur dengan judul Adakah Namaku Tersurat di Sana. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan melalui lagu pujian berikut ini.